Kali ini saya bersama dengan Bunda Faye dan Bunda Dia dalam komunitas Waspada Scammer Cinta. Ada beberapa hal yang akan mau saya tanyakan. Yang pertama mengenai media sosial ini kan sekarang semakin semarak ya dengan adanya penipuan online. Bahkan pelakunya itu baik orang Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri ya, atau orang luar negeri sendiri yang menjadi penipu, betul ya. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi kaum wanita, entah pria termasuk juga ya, terutama untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi penipuan dalam love scam itu sendiri? Dari Bunda Dia, silakan. Baik, kalau saya secara pribadi, pesan saya ataupun juga tips triks dari saya buat social media users itu adalah agar selalu aware terhadap informasi, paparan informasi yang kita dapat, terhadap hal-hal baru yang kita dapat di social media. Itu awareness sangat-sangat dibutuhkan. Kecuali awareness, kita juga kedua harus tahu bagaimana agar supaya melindungi diri sendiri. Kalau memang udah harus ditinggalkan aplikasi itu ataupun juga apapun yang sepertinya membahayakan, jangan sungkan untuk ngeblok ataupun juga untuk mencari informasi lebih lanjut lagi dari pihak ketiga, keempat, dan kelima, seperti itu. Nah, kebetulan nih ada Bunda Faye sebagai pendiri dari WSC. Beliau datang jauh-jauh dari Australia ke Indonesia. Dan beliau banyak pengalaman, mungkin udah ribuan kasus WSC ini ya, Bunda ya? Insya Allah dari tahun 2002. Luar biasa. Bunda ini benar-benar ikut relawan dalam komunitas WSC dan banyak sekali kasus-kasus korban penipuan yang dialami banyak kaum wanita, terutama di Indonesia maupun termasuk luar negeri ada juga ya? Nah, mungkin Bunda kira-kira apa sih cara tips atau antisipasi supaya tidak banyak terjadi penipuan bagi kaum wanita itu sendiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tips pertama, bermain sosial media itu harus tahu bagaimana cara aman, baik, dan benar. Jangan mudah percaya pada kenalan online sebelum pasti bahwa orangnya asli. Karena zaman sekarang sudah ada AI, manusia bisa berbuat jahat dengan cara apapun, tetapi perlindungan diri ada pada diri sendiri. Pertama, pegang kata-kata ini. Sebelum berbuat apapun, pantaskah, benarkah, baikkah? 3 pertanyaan itu selalu mengiringi sebelum berbuat apapun. Semua pantaskah di mata Allah, benarkah di mata Allah, baikkah di mata Allah. Insya Allah kalian tidak akan tertipu walaupun 1001 modus penipuan dari luar atau dalam negeri. Sebagai relawan WSC, tentu kami sangat bangga mempunyai orang-orang yang sangat baik, karena pegangan kami adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Inilah tips singkat dari Bunda Faye, semoga bermanfaat. Jangan pernah memberikan data pribadi, materi, dan foto video pribadi. Big no. Ini menarik sekali bagi saya ya. Mungkin ini perlu sangat diwaspadai, terutama kesadaran dari kaum wanita ya. Dia mengatakan AI, Ya. betul ya? Ya. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi? Kan kita sudah lihat contoh-contoh kasus yang mereka buat AI mirip 100, bisa dibilang ya hampir 100% mirip lah ya. Tapi ketika si korban itu dalam disposisi batin yang tidak menentu, entah dia lagi ngamuk, bisa saja dalam ketidaksadaan dia terjadi, langsung panik. Akhirnya apa? Dia tersuggest atau terhipnotis dari videonya, wah buru-buru. Misalnya contoh ya, saya pernah menjumpai anaknya katanya disandra di sekolahan, tiba-tiba kalau nggak mau nyerahin duit sekian, anaknya akan disandra. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya panik. Karena melihat videonya seperti itu, Ya. benar-benar wajah anaknya ya. Nah, ini antisipasi seperti ini gimana nih? Ini kan sangat berbahaya sekali ya, walaupun di sisi lain punya nilai plus ya, tapi nilai minusnya nih banyak sekali gitu loh. Dari Bunda Faye gimana? Insya Allah AI itu ciptaan manusia. Kita manusia, Tidak ada yang sehebat ciptaan Allah. amin. Mau dia pakai AI, mau pakai apapun, kalau kitanya tidak panik,
ketika ada yang mengancam bahwa anak di sekolah diancam dengan macam-macam untuk minta uang, bicara dengan yang lain, jangan sendirian, harus diskusi sama keluarga. Berarti ada Ya. intervensi juga, mestinya Ya. dari pihak sekolahan ya, Dari sekolah, kerjasama ya. dengan para wali murid. Kan dengan- sekarang guru-guru udah ada WA semua, WA Yes. group, harus Yes. kayak gitu. Betul, betul, betul. Jangan takut sama AI, jangan takutnya sama Allah. Jangan takut sama AI itu. Takut Ya, sama jangan Allah. takut sama manusia, Iya. buatan canggih manusia sekalipun ya. Iya. Takutlah sama Tuhan. Iya, betul. Nah, ini Bunda Dia gimana nih? Mungkin ada pengalaman dari contoh yang tadi saya sebutkan. Betul. Ada contoh nyata Ya. prosedur itu saya bisa ceritakan sekarang ini secara Boleh. langsung. Pada saat kejadian itu, terutama korban itu memang seperti yang tadi dibilang itu panik dan pengen cepat tersolusikan, pengen cepat berbuat sesuatu sehingga apapun yang terjadi di situ tidak membesar. Misalnya terus sedikit tadi sandra, apalah gitu lah, menyakiti dan segala macam. Satu, teleponnya atau HP-nya matiin dulu. So sorry banget, matiin dulu, harus berani untuk mematikan, terus begitu harus taruh, terus begitu diem dulu, tunggu, 1, 2, 3, oke, bisa ngapain? Ya. Sebab kalau misalnya kita juga nggak bisa kontrol diri, justru kita dikontrol sama orang tersebut. Jadi pada saat kayak begitu, diem, kontrol diri, napas dulu. Kalau misalnya memang nggak bisa mikir, cari orang yang bisa bantu untuk berpikir untuk kita. Artinya dia jangan buru-buru ya, Enggak. Tenang Enggak. dulu ya. Iya betul. Karena gini, kalau misalnya dari scammers itu, mereka punya kecenderungan operasi Modus operandinya itu tuh cepet gitu Betul. terus kan ya. Sekarang juga kalau nggak begini nanti bakal gimana? Kalau nggak sekarang ini nanti dia bakal meledak lah, apalah, nyakitin lah, kayak gitu kan ya. Apalagi sekarang yang namanya pendidikan ada namanya Neuro-Linguistic Perception atau NLP, teknik psikologi seperti itu ya, Betul. dengan gerakan penipuan. Bahkan sebenarnya ilmu itu baik ya, tapi tindakan seperti itu disalahgunakan Betul untuk sekali. Kayak penipuan pisau ya. Jadi pisau itu untuk betul. operasi menyelamatkan manusia ataupun juga untuk membunuh itu bisa. Betul, betul. Nah, jadi kalau saya bilang pada saat itu kepada semua korban atau orang-orang teman-teman saya, kalau lagi panik kayak begitu, take a deep breath, kontrol diri dulu. Kalau nggak bisa, minta bantuan. Itu sih. Yap. Nah, untuk kaum ibu-ibu, termasuk para suami atau kaum laki, pria, dimanapun Anda berada, tetap yang tadi seperti tips Bu Diah dan Bu Fei katakan, bahwa tetap jangan panik, kontrol diri, dan jangan lupa untuk jangan memberikan data diri kalian. Ini penting sekali. Tetap dalam kondisi kesadaran, betul ya? Dalam kondisi kesadaran. Oke. Jumpa lagi nanti kemudian hari bersama sahabat Bro Anton, dan terima kasih Bunda Fei dan Bunda Dia sudah bisa mau sedikit diskusi atau sharingnya. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe, dan bagikan video ini untuk supaya orang lain tidak terkena scammer cinta. Hai teman-teman semua, kami dari komunitas RSC WSC mengajak teman-teman untuk bergabung dengan kami dalam menghadapi kejadian-kejadian scammer cinta melalui alamat IG kami di @uscofficial25 Relawan RSCWSC. komunitas RSC WSC. atau bisa menghubungi hotline WSC di +614034800734 atau +614687841003. Keduanya hanya bisa di chat ya teman-teman, WhatsApp. Terima kasih.